Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kakak YT Channel. Nah, kali ini saya akan membuat konten ya tentang pencak silat lagi, khususnya dari Pagar Nusa. Topiknya jangan mengaku menjadi anggota Pagar Nusa ya, kalau tidak punya bukti seperti ini ya. Mungkin ini perlu diutarakan untuk menghindari warga gadungan atau warga yang belum warga atau belum disahkan mengaku-ngaku menjadi warga Pagar Nusa ataupun memakai atribut dari Pagar Nusa. Nah, ini saya utarakan karena untuk menghindari ya ada oknum-oknum yang ingin merusak marwah Pagar Nusa ataupun mengaku-ngaku menjadi anggota Pagar Nusa karena tidak pernah latihan, baru latihan cuma 1 bulan atau 2 minggu sudah memakai atribut tapi tidak punya bukti keanggotaan. Oke ya, jadi yang pertama itu tempat latihan. Dulu dia latihan di mana, terus latihan di mana, di tempat mana, kan jelas ada tempat latihannya kan, nggak cuma ngaku-ngaku terus menjadi anggota. Kan kita menjadi anggota Pagar Nusa kan harus latihan ya, harus menjadi warga disahkan kan gitu. Nah, jadi tempat latihan itu penting kita selidiki ataupun kita tahu kan itu. Nah, kedua, guru yang jelas atau pelatih ya. Jadi kita kan dulu punya pelatih kan, ikut latihan ada pelatih dan juga yang melatih kita kan jelas ada tempat latihan, ada yang melatih kita. Nah, kita misalkan ditanya orang sampean latihan endi, terus gurumu sopo lah, biasanya anak ngono kan ngono, untuk menghindari hal tersebut. Nah, jadi kita harus punya tempat latihan dan juga guru atau pelatih yang jelas. Nah, yang ketiga, sanad keilmuan dari pencak silat. Nah, misalkan kita dari Pagar Nusa itu dari aliran mana? Misalkan dari kalau saya Gasmi, kalau sampean misalkan Cimande ataupun Batara Perkasa atau apa, kan ada jelas kita ikut aliran yang mana kan gitu. Jadi sanadnya jelas kan itu. Dan juga kita kalau menjadi warga, kalau kita menjadi warga kan disahkan atau dikukuhkan ya. Kalau istilahnya kalau di Pagar Nusa atau nasionalnya ya pengukuhan atau dikukuhkan atau dilantik menjadi anggota tetap. Kalau istilahnya menyeluruh ya warga kan gitu. Jadi kita disahkan secara resmi maupun di setiap aliran atau di setiap pencaksilat yang di bawah naungan Pagar Nusa punya sistem sendiri, misalkan ada ijazah, ada warga, ada pengesahan dan lain sebagainya. Tentunya kalau kita sudah pengesahan, kita kalau sudah warga disahkan menjadi warga, kita punya KTA dan juga sertifikat. Nah, gunanya apa? Ya, sertifikat itu kita menunjukkan diri kita bahwa kita sudah diakui atau sudah diresmikan atau sudah dikukuhkan menjadi anggota Pagar Nusa. Nah, KTA sendiri itu ya gunanya untuk apa? Ya, kita kalau membeli atribut itu juga membutuhkan KTA dan lain sebagainya. Kita enggak sembarangan membeli atribut Pagar Nusa. Tetapi sekarang banyak yang penjual atribut Pagar Nusa tidak menanamkan aspek-aspek persyaratan untuk membeli atribut Pagar Nusa, misalkan KTA atau sertifikat seperti halnya tersebut. Dan juga, nah ini ya aktif di latihan. Nah, menjadi anggota warga Pagar Nusa bukan berarti wes jadi warga atau sudah menjadi warga kita lepas tangan ataupun kita wes orang babahna wes gak ngurus perkembangan di pencak silat iki wis pokoke jadi warga ngono. Menjadi gawe onar ning jobo-jobo kan ngono. Nah, jadi kita harus aktif di tempat latihan ya. Kita ikut mengembangkan, kita ikut syiar dan lain sebagainya untuk mengembangkan atau mengembangkan pencak silat kita yang kita ikuti kan gitu. Dan juga ikut adil mengembangkan pencak silat ya, kita sebagai warga yo. Kadang kan kita dituntut untuk dari warga, dari senior kita, sampean kalau sudah menjadi warga biasanya
dituntut untuk melatih ataupun minimal punya murid 3 itu minimal, maksimal bisa akeh kan ngono. Tapi dengan adab dan sopan santun ataupun menjaga marwah pagar Nusa. Nah, yang ya selanjutnya bukan terakhir ya, tapi ini sesi terakhir ya, yaitu menjaga marwah pencak silat atau organisasi yang kita ikuti. Jadi menjaga marwah itu sangat berat ya. Tentunya kita ya harus menjaga bersama-sama marwah dari perguruan kita, atau ya intinya kalau saya ya pagar Nusa ini menjaga tidak merusak nama baik dari pagar Nusa. Tentunya kita ikut komunitas ini malah justru membuat provokasi atau membuat gaduh antara perguruan. Nah, ini termasuk kita sudah tidak menjaga marwah ya. Kita termasuk sudah ya intinya ini merusak nama perguruan atau nama organisasi. Ya ini kita antisipasi bareng-bareng ya. Kita mungkin sebagai pelatih ya harus mengajarkan kepada adik kita untuk ya kalau bisa janganlah ikut seperti yang itu. Oke, demikian ya dari saya. Mungkin kurang jelasnya atau kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata yang salah. Karena kita pun juga masih belajar ya, jadi ya mohon dimaklumi. Kita belajar bareng-bareng di sini, di konten ini. Oke, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.